Halo pelajar Indonesia, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan topik atau materi novel. Siswa-siswi terkasih, sesuai dengan kompetensi dasar pada aspek pengetahuan pembelajaran bahasa Indonesia, maka terdapat dua tujuan dalam pembelajaran ini. Pertama, siswa dapat mengidentifikasi teks novel dengan memahami pengertian, ciri, dan jenis novel. Dan kedua, yaitu menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Sekarang kita masuk pada kompetensi dasar pertama. Tentu kata novel sudah tidak asing lagi bagi kalian. Saya yakin kalian sudah pernah membaca novel, atau bahkan juga ada di antara kalian yang sudah menjadi penulis novel. Entah itu karya yang sudah diterbitkan, sudah kalian unggah di media daring, atau masih dalam konsep tulisan di komputer, laptop, ataupun gawai kalian. Nah, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi yang kelima, novel merupakan sebuah karya prosa fiksi tentang kehidupan yang memunculkan tokoh-tokoh dengan sifat, watak, atau karakter-karakter tertentu. Berikutnya, seperti apakah ciri-ciri novel tersebut? Sebuah novel memiliki lebih dari satu alur, dan tentu saja alur tersebut berkembang, sehingga yang terdapat di dalamnya menjadi cerita yang menarik. Di dalam sebuah novel, tentu terdapat lebih dari satu tokoh. Dengan banyaknya tokoh yang terdapat di dalamnya, tentu banyak pula karakter-karakter yang dimunculkan oleh pengarang. Novel dapat menceritakan berbagai macam cerita kehidupan. Banyak hal yang diungkap melalui tulisan ini. Maka, secara otomatis, lebih banyak tema yang bisa diangkat untuk menjadi sebuah novel. Demikian pula dengan latar cerita tentang kehidupan tentu tidak terbatas hanya pada satu tempat atau suasana saja. Bagaimana bisa menarik jika latar tersebut hanya terbatas pada satu waktu saja? Maka, berbagai macam latar tersebut dapat kita sebut sebagai latar berkembang atau latar bergerak. Dan terakhir, tentu saja terdapat perubahan nasib para tokoh di dalamnya, karena novel menceritakan lebih dari satu tokoh di dalamnya. Tentu saja terdapat perubahan nasib dari antaranya. Berikut ini kita lihat jenis-jenis novel. Jenis novel bisa kita lihat berdasarkan isi dan tokohnya. Kemudian dapat pula dilihat dari segi genre atau jenis kelompok sastra. Berdasarkan isi dan tokohnya, tentu kita pernah mendengar istilah teen lead, yaitu novel yang berkisah tentang remaja belasan tahun. Yang kedua, chick lit. Isi novel ini menceritakan tentang kehidupan para wanita di atas remaja dengan berbagai macam permasalahan yang dialaminya.
Yang ketiga adalah novel dewasa. Novel ini khusus ditujukan kepada orang-orang dewasa. Tentu saja, permasalahan atau topik pembicaraan yang berkembang di dalam novel ini adalah masalah-masalah orang dewasa yang pasti tidak diperbolehkan dibaca oleh anak-anak. Biasanya novel ini diterbitkan dengan disertai peringatan batasan usia untuk dapat membacanya. Dan yang terakhir adalah songlit. Novel yang ditulis berdasarkan inspirasi dari lagu-lagu yang populer atau sedang berkembang di masanya. Berikut ini adalah jenis-jenis novel berdasarkan genre atau jenis kelompok sastra. Pertama adalah novel romantis. Novel ini menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan percintaan. Kedua adalah misteri, yaitu novel yang berisi tentang kisah-kisah misteri yang membuat orang penasaran dan penuh teka-teki. Ketiga adalah novel komedi. Novel yang penuh dengan humor dan canda tawa. Tujuan dari novel ini adalah untuk menghibur, membuat orang tertawa, dan menghilangkan stres. Yang keempat adalah novel horor, yaitu novel yang ceritanya menegangkan dan menyeramkan. Biasanya, novel ini mengisahkan hal-hal yang bersifat mistis dan gaib. Dan yang terakhir adalah novel inspiratif, yaitu novel yang bisa menginspirasi kita, memberikan ide dan gagasan untuk dapat melakukan sesuatu. Sekarang kita masuk ke topik pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Apa yang dimaksud dengan pandangan pengarang? Pandangan pengarang yaitu penggambaran atau penafsiran oleh pengarang itu sendiri. Apa yang digambarkan oleh penulis dalam sebuah karyanya? Yang ia gambarkan atau yang ia tuliskan adalah pengalaman hidupnya, imajinasinya, kisah, ataupun objek yang membekas di hatinya. Oleh karena itu, ketika kita ingin mengetahui pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam tulisannya yang berupa novel, sebenarnya kita ingin mengetahui amanat atau pesan kebaikan dari sebuah kisah kehidupan yang ditulis oleh orang yang berpengalaman. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara kita bisa mengetahui pandangan pengarang? Atau dalam arti lain, bagaimana kita dapat mengetahui nilai-nilai kehidupan, misi, dan jiwa penulis melalui tema-tema dan amanat dalam tulisannya? Maka caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus membaca keseluruhan isi novel. Bagaimana kita dapat tahu nilai kehidupan dan amanat novel tanpa membacanya? Tentu, langkah pertama ini adalah langkah yang wajib dilakukan. Yang kedua, kita dapat memperdalam pemahaman tentang isi novel dengan mendiskusikannya. Diskusikan kisah kehidupan novel tersebut dengan orang yang telah membaca atau memahami isi novel tersebut. Yang ketiga, kita juga harus membaca atau menonton biografi pengarang. Dengan mengetahui latar belakang pengarang,
tentu kita dapat dengan mudah mengetahui nilai-nilai kehidupan yang dimaksudkannya dengan cara mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan yang dikisahkannya dalam novel. Nah, sampai di sini pembahasan materi bagian pertama yang berkaitan dengan penafsiran pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Berikutnya, kalian dapat menyimak unsur-unsur pembangun dan kebahasaan dalam novel pada video bagian kedua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada video berikutnya.